صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Hadratul mukarramin, para kiai, para pengasuh pondok pesantren Raudhatul Quran yang saya hormati, khususon Al-Mukarram Akhin Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Thohir Al-Hafidh beserta seluruh keluarganya yang memimpin pondok pesantren Raudhatul Quran ini. Yang terhormat Gus Rizky ya. Iya, yang saya hormati sahabat saya ini, kayaknya dari PMI juga ya, adinda kami dosen IAIN, Nur Hadi, yang saya hormati para anak-anakku sekalian, santriwan santriwati pondok pesantren Raudhatul Quran yang amat saya cintai. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini secara pribadi saya bisa kembali bersilaturahim dengan pemimpin pondok pesantren Kiai Haji Thohir Muhammad Thohir Al-Hafidh, Muhammad Thohir Abdullah Al-Hafidh, dengan seluruh keluarganya, juga dengan anak-anakku sekalian, para santri baik yang laki-laki maupun yang perempuan, para guru, ustadz dan ustadzah yang berbahagia. Kalau tadi menyebut Kiai Thohir itu adalah Kiai Haji KH, itu sudah betul. Tapi kalau menyebut saya, itu yang betul adalah HK, bukan KH, hampir Kiai. Yang Kiai beneran adalah Kiai Thohir Muhammad Thohir Abdullah. Beliau satu kelas di atas saya, dan dia dengan sunyi tanpa diketahui oleh teman-teman, ternyata waktu di Lirboyo itu beliau sudah menghafalkan Al-Quran. Itu dengan suasana yang sunyi, yang teman satu kamarnya saja mungkin juga tidak tahu kalau beliau sedang menghafalkan Al-Quran. Itu luar biasa. Karena itu sebagai sahabat, apalagi senior saya satu kelas, persis di atas, satu kelas di atas saya, Pak Kiai Muhammad Thohir Abdullah itu sangat akrab dengan adik-adiknya, termasuk saya sendiri. Karena itu rasa kangen saya untuk silaturahim dengan beliau dan juga pada anak-anakku sekalian itu merupakan kangen syauqun azim. Insyaallah moga-moga ini buat saya, kekangenan ini mengobati kerinduan saya kepada saudara-saudara sekalian, anak-anakku sekalian di pondok pesantren Raudhatul Quran. Saya juga terima kasih tadi yang baca Al-Quran namanya Miftahul Huda, luar biasa, yang mimpin lagu Indonesia Raya kalau nggak salah tadi Raudhatul Jannah, betul. Ini dua-duanya nama-nama yang luar biasa. Kalau di dalam kalau di pesantren dulu itu disebutnya adalah tafaul. Nama ini adalah tafaul. Pak
Kiai mohon izin di atas ini. Sebelum saya teruskan, saya sekali lagi matur suwun Pak Kiai Muhammad Tauhid Abdullah Al-Hafidh yang memberikan kesempatan ke saya untuk bersilaturahim ke sini, dan ini jadi obat buat saya. Moga-moga semuanya sehat. Amin ya rabbal alamin. Kalau Pak Kiai Tauhid dulu mengajarkan kepada kita, kalau milih nama itu bagian dari doa dan itu tafaulan. Tafaulan itu artinya adalah niru arti dari nama tersebut. Moga-moga namanya Miftahul Huda ya betul-betul menjadi kunci dari hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, satunya Raudhatul Jannah, luar biasa, lompat dari dunia langsung pada Raudhatul Jannah, yaitu taman surga. Kalau ini taman Al-Quran, Raudhatul Quran, itu yang nyantri namanya Raudhatul Jannah. Itu melompati Raudhatul Quran, dari Raudhatul Quran menjadi Raudhatul Jannah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Pak Kiai Thohir ingat dulu temannya juga di Kaliwungu, namanya Kiai Luzen. Kiai Luzen dari sekarang jadi Kiai Luzen di Banten. Dulu tahafudnya di tempatnya Kiai Asror. Dia bikin pesantren di Banten sana. Lalu karena dulu saya sama-sama di pondoknya Kiai Asror, lalu saya silaturahmi ke sana, dia nanya, "Cik, kira-kira namanya apa ya Mas kalau saya buat pesantren?" Berarti sampai nanya saya, "Benar, kalau itu namanya adalah Raudhatul Quran." Dan alhamdulillah sama dengan yang sekarang ini. Nangis saya. Dua orang yang akrab dengan saya, dua-duanya pesantrennya namanya Raudhatul Quran. Nanti mungkin ada filial-filial pesantren Raudhatul Quran yang oleh para menantunya itu nanti ada Raudhatul Quran. Nggak tahu asalnya dari mana itu. Klaten, di kanan nanti akan ada Raudhatul Quran 2. Sampean Nurhati aslinya mana? Semarang. Oh, Jepara, ada Raudhatul Quran di Jepara sana. Jadi ada Raudhatul Quran 1, Raudhatul Quran 2, Raudhatul Quran 3 dan selanjutnya. Amin. Sampai menuju pada Raudhatul Jannah. Bapak-bapak, para ustaz, para guru dan para anak-anakku sekalian, saya tidak ingin nguyai segoro. Jenengan sudah banyak dapat ilmu dari Pak Kiai Thohir dan para menantunya, para guru-guru yang ada di sini. Beliau-beliau itu mungkin ngajinya kitab kuning. Saya malam hari ini akan sedikit ngaji kitab putih. Kalau tadi ada lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan Ya Lal Waton, saya akan ngaji di sekitar Indonesia Raya dan Ya Lal Waton sebagai kelengkapan dari jenengan semua yang sudah belajar di bidang agama. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, pertama, mari kita syukuri alhamdulillahirabbil alamin, kita ini alhamdulillah dapat hidayah menjadi orang Islam. Ini harus disyukuri betul buat kita sekalian, karena kita yakin bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Insya Allah moga-moga kita sampai hari akhir nanti tetap istiqomah dalam keislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Keyakinan kita didasari pada Al-Quran yang itu merupakan bagian dari rukun iman kita, iman kepada kitab Allah. Qurannya mengatakan inna dina indallahil Islam. Lebih tegas lagi Allah mengatakan wa may yattaqi ghairal islami dinan falan yuqbal
wala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sing sapa wonge beragama di luar agama Islam maka tidak akan diterima oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah, dan kelak akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan kemudian ditekankan lagi setiap hari Jumat para adik-adik yang laki-laki pasti mendengar khotib mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali dalam kondisi Islam. Itu merupakan keyakinan buat kita sekalian, buat kita semuanya, dan insya Allah kita akan terus istiqomah dalam keyakinan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi kita ini keyakinan kita, tapi kita ini hidup di Indonesia yang tidak hanya isinya orang Islam, tapi ada juga orang-orang yang di luar agama Islam. Ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Konghucu. Bahkan ada yang belum beragama, yang ada adalah baru kepercayaan. Karena itu, lalu bagaimana sikap kita yang merupakan keyakinan ini? Apakah harus dipaksakan kepada orang lain? Jawabannya Quran mengatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak boleh ada paksaan dalam Islam. Kalau tidak boleh memaksa kepada orang Islam, lalu apa itu yang namanya dakwah? Apa enggak boleh dakwah? Bahkan mungkin wajib kita itu untuk berdakwah, beramar ma'ruf kepada masyarakat, kepada lingkungan kita. Tapi dakwah juga diajari untuk dengan tata cara yang benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau mengajak orang, ajaklah mereka dengan cara yang simpatik, dengan cara mujadalah yang simpatik, yang justru dengan simpatik ini akan bisa mengajak orang untuk masuk Islam secara soft, secara lembut, secara sadar dan secara ikhlas untuk masuk kepada Islam. Bukan dengan cara paksaan, bukan dengan cara intimidasi, bukan dengan cara kekerasan. Karena Allah juga mengajarkan di ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dengan cara yang lemah lembut, cara yang simpatik, maka orang-orang itu masuk Islam dengan cara ikhlas, dengan cara sadar. Kalau kamu keras, kasar, dan apalagi mengancam, maka lam faddu min hawlik, dia tidak akan simpatik dan mungkin dia akan lari karena sikapmu yang kasar tersebut. Lalu dilanjutkan dengan cara yang seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan dalam sejarahnya melalui surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Afwajan yang seperti ini berbondong-bondong masuk Islam itu bukan karena dengan kekerasan. Aneh bin ajaib ketika sekarang ini justru ada sekelompok yang memperlihatkan kekerasan itu menjadi medium untuk berdakwah. Saya nggak ngerti, mungkin Pak Titoir yang tahu persis kenapa kok bisa ada cara-cara yang seperti itu. Pakai Allahu Akbar, membawa apa? Bawa pedang, bawa celurit. Coba kalau yang bikinin Allahu Akbar itu orang Raudhatul Quran. Ini santri-santri Raudhatul Quran di Allahu Akbar ini kira-kira jawabnya apa? Sami Allahu liman hamidah. Ini yang saya nggak ngerti kenapa cara-cara yang seperti itu yang digunakan. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah
itu kalau istilahnya kesalahan tadi adalah on the right track. Kita menggunakan ajaran yang tegak lurus sanadnya sampai kepada Rasulullah melalui para kiai, para wali, kemudian sampai kepada para madzhabul arba'ah, sampai kepada sahabat, sampai tabi'in, sampai sahabat, sampai Rasulullah, dan Rasulullah sampai Jibril, sampai atas, sampai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita ini sanadnya sama sekali enggak jeda, istilahnya diskusi tadi. Itu tidak jeda dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus bersyukur menjadi orang Islam yang orang Islamnya itu adalah ala al-sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya ingin yang kedua, juga kita harus bersyukur bareng-bareng. Syukur karena kita ini lahir dan besar di Indonesia, sebuah negara yang luar biasa besar. Saya sudah menyaksikan kebesarannya Indonesia ini dengan 5 benua, dan alhamdulillah mungkin juga berkat, bukan mungkin, saya yakin berkat Al-Quran saya bisa jalan-jalan ke 5 benua itu. Luar biasa besarnya. Kalau dari sudut populasi penduduk, kita juga juara. Kita nomor 4 di dunia dengan 276 juta penduduk kita di Indonesia, plus minus sekitar itu. Dan itu artinya adalah dari ratusan negara-negara yang ada di dunia ini, kita nomor 4. Nomor 1 mana? Cina. Cina plus minus sekitar 1,5 miliar penduduknya. Kalau 1,5 miliar penduduknya, barangkali di tempatnya usul kita tadi dengan Mas Nur Hadi itu Demak sampai Klaten, saya kira berhasil entek. Kalau untuk makani 1,5 miliar penduduk Cina itu. Tapi hebatnya Cina itu dinas oleh Rasulullah, utlubul ilma walau bisi. Saya kira bukan ucapan yang isapan jempol, tapi objektifnya sekarang ini Cina menjadi pusat kebudayaan, Cina menjadi pusat keilmuan, Cina menjadi pusat ekonomi, juga Cina menjadi pusat herbal dan lain sebagainya. Rasulullah mengatakan utlubul ilma walau bisin, tentu ada pertimbangan-pertimbangan sejarah, tentu ada pertimbangan-pertimbangan objektifnya, karena Rasulullah itu kasyaf, pasti dia tahu apa yang ada di sana di Cina tersebut. Meskipun sekali lagi, meskipun mungkin mereka adalah dengan paham dan keyakinan yang berbeda. Kemudian yang kedua, India. India itu 1,3 plus minus penduduknya, luar biasa banyaknya. Yang ketiga adalah Amerika Serikat, plus minus sekitar 400 sampai 450 juta penduduknya. Dan yang keempat adalah Indonesia. Itu artinya dari populasi penduduk secara demografis ini adalah nomor 4 di dunia. Pertanyaannya adalah, nek wong akeh itu musibah apa barokah? Meski barokah kan kalau orang banyak, atau orang banyak itu malah musibah? Tinggal lanjutan komanya berikutnya. Dia akan menjadi barokah manakala masyarakatnya, populasi penduduknya itu adalah penduduk yang berkualitas, penduduk yang terdidik, penduduk yang memiliki ilmu, penduduk yang mungkin penduduk yang soleh. Itu pasti akan berkah kalau penduduknya profilnya seperti itu. Tapi bayangkan kalau penduduk yang banyak seperti itu tapi tidak berkualitas, kira-kira ngerepoti wong ora? Ngerepoti wong ora. Kalau bahasa lebih kasarnya lagi, itu barokah atau musibah kira-kira. Itu bisa jadi merupakan musibah. Nah, tentu kita berharap
bahwa penduduk yang banyak itu harus menjadi bonus demografis. Ini kata dosen-dosen IAIN ini. Saya sih hanya ikut-ikutan aja. Bonus demografis ini artinya adalah jumlah penduduk kita itu punya daya saing yang tinggi, punya kualitas yang tinggi, kualitas keilmuannya tinggi, profesionalitasnya yang tinggi, barangkali mungkin kemampuan berbahasa komunikasinya yang tinggi, plus akhlaknya yang baik dengan akhlakul karimah. Tanpa akhlakul karimah ambruk. Kenapa? Karena ini justru yang mengajarkan kepada kita tentang menjadi orang yang baik ini adalah sesuatu yang sangat penting, menjadi karakter. Adik-adikku sekalian, karena itulah di dalam pendidikan di Indonesia itu tujuannya adalah dua sekaligus, yaitu mendidik anak-anak kita berakhlakul karimah atau bahasa lainnya adalah berkarakter, dan plus adalah berilmu pengetahuan. Nanti saya akan bahas berikutnya. Yang berikutnya adalah kita punya pulau yang paling banyak di dunia, lebih dari 17.000. Dan dari 17.000 tidak ada 10% yang dihuni oleh orang. Itu masih banyak yang kosong dan belum ada orangnya di sana. Tidak ada penghuninya, bahkan tidak ada namanya. Kalau tadi Miftahul Huda sama Rodotul Jannah pengen namanya menjadi nama pulau, silakan berenang. Nanti di sana ketemu pulau, tancapkan bendera. Pulau ini namanya Rodotul Jannah. Itu masih banyak sekali seperti itu. Saya ke Sulawesi Tenggara masih dikasih tahu sama Pak Gubernurnya di sana. Di sini ada pulau yang belum dikasih nama sekitar 900-an. Kemudian saya ke Riau, di Riau mengatakan Kepulauan Riau masih ada sekitar 1.600 pulau yang belum ada namanya. Dan masih banyak yang lainnya. Luar biasa pulau di Indonesia ini. Sehingga nggak ada kepulauan yang sebanyak di Indonesia di seluruh dunia. Juara kita. Kemudian sumber daya alam kita itu mungkin lengkap sekali. Kita punya emas di Newmont di Papua sana, juga ada di NTB, juga ada di Cikoto, juga ada di Kalimantan. Emas luar biasa banyaknya. Lalu kita punya lautan yang luasnya luar biasa. Pantai laut kita itu nomor 2 di dunia setelah Kanada. Lalu ikan kita punya spesies yang luar biasa besarnya. Bahkan ikan kita 1 tahun tidak kurang dari 100 juta ton diangkat dari lautan kita. Dan lautan kita luar biasa. Digambarkan oleh Allah bahwa ladzi sakhara lakumul bahra litakulu minhu lahman thariyan wa takhrimu minhu qilbatan tarjisunha wa tarakul bawi wa akhrafi litabtahu bi fadli wa la'allakum tashkurun. Kata Allah, lautan itu coba perhatikan secara ilmiah. Bahwa ladzi sakhara lakumul bahra litakulu minhu lahman thariyan. Ada enggak di laut itu ada ikannya? Ada enggak? Ikannya itu kira-kira banyak nutrisinya apa enggak? Lahman thariyan. Itu yang segar. Wa tastaqu minhu halfatan talbasunaha. Di dalamnya situ ada enggak namanya mutiara? Ada. Di bawahnya lagi ada yang namanya pasir. Di bawahnya lagi ada enggak yang namanya minyak? Ada semua, dan itu tertulis di dalam Al-Quran. Itu artinya bahwa Al-Quran memang bukan buatan manusia, tapi Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Bahkan yang menarik lagi, dunia ini adalah sepertiganya daratan, itu 2/3-nya itu adalah lautan. Yang menarik dari ini adalah bisa dibuktikan dari Al-Quran. Al-Quran kata al-ardu itu ada 12. Kata al-ardu. Tapi kata al-bahru itu ada 36 dia. Apa ini? Apa? Selera sengaja? Pasti sengaja oleh Gusti Allah. Itu untuk menggambarkan kata ternyata al-bahru yang artinya adalah laut itu
sangat luas sekali, 2/3 dari dunia ini isinya adalah lautan. Dan itu digambarkan dengan ayat itu, kata Al-Ardul Quran itu sekitar 36 ayat, 36 kata. Sedangkan di Al-Ardu yang artinya bumi adalah 12. Mau ngomong apa lagi kalau Quran itu bukan mukjizat? Nanti lebih lanjut tentu jenengan sudah banyak belajar dari Pak Kiai Muhammad Thohir Abdullah. Itu lautan Indonesia. Tapi apakah semua bermanfaat buat kita? Tadi saya mengatakan lagi. Pertanyaannya adalah lautan kita dicolong ora karo wong. Ikannya dicolong apa enggak, Pak? Ini dicolong sama orang. Itu ada di sebelah kita sana di Vietnam. Itu Cina dan sebagainya. Dia punya kapal gede banget. Kapalnya bisa 1.000 ton sampai 3.000 gross ton. Luar biasa besarnya. Dia masuk ke lautan kita. Dia bawa sokle, lampu besar, ditembakkan ke laut kita. Begitu ditembakkan, kalau lautan jadi padang, apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Berumpul apa enggak? Mereka akan berkerumun di tempat yang yang padang tadi, yang kena sinar itu. Begitu dia ngumpul di situ, dari bawah laut, dari bawah kapal itu keluar kayak sedotan, disedot masuk ke dalam kapal. Di kapal itu sudah ada mesin. Begitu keluar dari kapal, turun itu sudah jadi kalengan. Itu dari Vietnam, dari Cina, dari negara-negara yang lain yang maju. Dan Indonesia gimana? Alhamdulillah belum bisa. Kita tertinggal dengan negara-negara lain. Itu yang kita lihat di Newmont, di Freeport itu yang namanya emas itu jutaan ton, tapi dikeruk oleh Amerika, dibawa ke sana sekian puluh tahun. Konsesinya kita hanya berapa persen? Kebanyakan dibawa ke sana. Kenapa? Karena kita belum bisa ngolah sendiri. Sing salah sopo, sing duwe sumber daya alam kita, tapi yang duwe ilmu adalah orang lain. Nah, kita berharap moga-moga kita ini dengan penduduk yang banyak, tetapi berilmu, berakhlak, kemudian berkualitas, bisa berdaya saing dengan negara lain, sehingga kita bisa mengolah sumber daya alam yang kita miliki sendiri. Yang ketiga, kita punya yang namanya destinasi wisata luar biasa besarnya, banyak sekali. Kita punya kebudayaan banyak sekali, luar biasa, beda dengan negara-negara yang lain. Katakanlah sebelah kita, itu pariwisata lebih tinggi di Singapura, lebih tinggi di Malaysia, padahal nggak punya destinasi wisata. Dia jualan, kita yang dijual. Ya, mereka adalah potnya dari negara lain ke Malaysia atau ke Singapura, kemudian wisatawannya dibawa ke Indonesia, balik lagi, nginepnya di sana lagi, spendingnya di sana juga, belinya juga di sana juga. Maka yang mendapatkan kerukan yang namanya keuntungan adalah negara lain. Kita punya yang namanya Bali, kita punya yang namanya Jakarta, kita punya Riau, kita punya Danau Toba, kita punya Mandalika, kita punya Komodo, dan kita punya yang lainnya banyak sekali, luar biasa. Tapi ini belum termanfaatkan dengan baik. Padahal di Swiss itu hanya punya satu, namanya Gunung Iblis. Kebetulan alhamdulillah saya sudah ke sana. Gunung es itu yang datang penduduknya di Swiss itu hanya 8 juta. Tapi wisatawan mancanegaranya yang datang sekitar 80 juta. Indonesia yang penduduknya 276 juta dengan destinasi tempat wisata yang banyak sekali, itu kita mendapatkan 20 juta wisatawan mancanegara saja enggak jadi-jadi. Padahal dengan 20 juta saja itu sudah mendapatkan devisa sekitar 270 triliun. Bayangkan yang 80 juta tadi terus dibagi hanya oleh 8 juta.
maka wajar kalau di Swiss sana pendapatan per kapitanya sekitar 60.000 US dollar atau sekitar setahunnya sekitar 1, sekian miliar, yang dibagi 12 berarti sebulannya sekitar 120 juta, sama dengan gajinya jenengan semua selamanya lamanya ya gitu. Jadi ini adalah lagi-lagi kepada sumber daya manusianya. Nah, yang lebih menarik lagi, Indonesia adalah negara yang punya agama 6. Tadi saya sudah sampaikan, yang mayoritasnya adalah Islam, kemudian Kristen, kemudian Katolik, kemudian Hindu, kemudian Buddha, kemudian Konghucu. 6. Ini dosen-dosen IAI kan pasti tahu persis kalau di negara-negara yang sekarang lagi ribut terus itu agamanya ada berapa? Ada 1, podo-podo Islami. Lalu berantem terus-terusan, materi wong terus-terusan, pakai Allahu Akbar lagi. Itu luar biasa. Kebetulan sekarang duta besarnya teman saya, Trianto, yang di Israel itu teman saya yang di sana. Dia mantan ketua umum Pemuda Muhammadiyah. Dia ada di sana. Itu di negara-negara yang Syria, di negara Suriah dan sebagainya, bahkan Pakistan, Iran, Irak, Muslim, tapi semuanya berantem terus. Di Rusia yang sama-sama PKI-nya berantem juga, yang pecah-pecah negara kecil-kecil berantem sendiri juga. Di Turki dengan sebelahnya berantem juga. Indonesia yang ada 6 agama, alhamdulillah ini semuanya bisa rukun dan damai. Kenapa? Karena kita punya yang namanya Sasanti Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang merumuskan ini? Dulu adalah ada empu-empu kita, tapi pada saat kemerdekaan itu yang membuat negara kita adalah negara Darussalam, bukan negara Darul Islam, tapi Darussalam, negara perdamaian. Darul Ahdi, negara perjanjian. Darul Mithaq, juga negara perjanjian. Siapa yang membuat? Kiai Haji Wahid Hasyim, yang kemudian muncul dengan Kiai Wahab dengan Jahlal Waqomi. Kalau gitu berarti siapa yang menyusun ini adalah Kiai yang namanya Kiai Hasyim dan Kiai Wahid Hasyim, Kiai Wahab Hasbullah. Kalau gitu berarti dia itu NU apa enggak? Kiai apa enggak? Pengasuh pesantren apa enggak? Dengan santri apa enggak? Kalau itu dengan menjadi anak kandung Indonesia. Tepuk tangan kepala. Karena Anda sekalian adalah anak kandung Indonesia, maka Anda adalah orang yang berhak untuk memimpin Indonesia. Mau jadi pemimpin mulai dari presiden, monggo. Mau jadi DPR-nya, monggo. Tapi kalau DPR saya tunggu ya. Kemudian mau jadi camat, monggo. Mau jadi lurah, monggo. Mau jadi ibu bupati, monggo. Maksudnya ibu bupati itu bukan bapaknya bupati terus kamu ibunya, enggak. Kamunya yang jadi bupatinya, itu monggo dan lain sebagainya. Karena Anda adalah anak-anak sah dari bangsa ini, karena kita adalah yang melahirkan Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, nah ini dulu yang menyusun Undang-Undang Dasar, yang menyusun Pancasila itu siapa? 9 orang. Itu PPKI. Itu tim kecil yang menyusun ini. 3 diantaranya adalah Muslim. 1 ada Kiai Haji Wahid Hasyim, orang Islam dan santri. Kedua ada Kiai Hadi Kusumo, itu adalah Muhammadiyah. Yang ketiga ada Ki Agus Salim, ini intelektual Muslim. Nah yang hebatnya lagi adalah antara pembukaan Undang-Undang Dasar preambel itu, ternyata preambel itu adalah rumusan dari konun asasinya Mbah Kiai Haji Wahid Hasyim, dan itu ditulis oleh yang namanya Kiai Haji Wahid Hasyim.
Dan alhamdulillah sampai sekarang muqaddimah ini, preambel ini tidak diutilkan oleh siapapun, termasuk waktu amandemen Undang-Undang Dasar. Muqaddimah itu enggak boleh diganti. Begitu muqaddimah diganti, Indonesia bubar. Luar biasa. Kenapa? Karena disusun oleh kiai yang insya Allah juga ditirakati, kemudian didoain dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Apa isinya? Preambel pembukaan Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa apa sih tujuan kita bernegara itu? Tujuan kita bernegara itu ada 4. Yang pertama, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, melindungi jiwa bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Tidak boleh ada orang Indonesia yang teraniaya, tidak boleh orang Indonesia yang terisolasi, tidak boleh orang Indonesia tidak merdeka. Bahkan kalau ada 1 orang saja TKW kita di Saudi sana mau dihukum pancung, Indonesia akan turun dengan berapapun biaya yang harus dikeluarkan. Karena kita bersepakat bahwa tujuan negara itu adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, siapapun mereka, apapun agamanya, dari daerah manapun. Itu tujuan pertama. Yang kedua adalah menciptakan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi kelompok-kelompok tertentu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mencerdaskan dari masyarakat kita. Berarti pendidikan ini menjadi pokok yang utama dari 3 ini, dia nomor 3. Yang keempat, baru ikut serta membangun perdamaian dunia. Karena Indonesia adalah bagian dari negara-negara yang lain. Oleh karena itu, adik-adikku sekalian yang saya hormati, inilah yang paling utama di dalam yang namanya tujuan kita bernegara. Lalu bagaimana dalam perspektif Islam? Bandingkan dengan berarti tadi tarbiyah. Dengan apa? Ada yang syariah atau enggak? Syariah, iya. Ada yang namanya maqasid syariah. Betul? Betul. Maqasid syariah itu apa? 5 maqasid syariah. Pertama adalah hifdun nafsi, sama nggak dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tadi, yaitu melindungi jiwa, Pak Kiai, bukan hifdun din. Yang pertama hifdun nafsi, baru kemudian hifdun din, baru hifdul mal, baru hifdun nasab, baru hifdul irdi, luar hifdul akli, kemudian hifdul irdi. Itu perlindungan kepada jiwa adalah yang pertama. Kok bisa sama antara pembukaan Undang-Undang Dasar yang menjadi preambel dan itu tujuan negara, kok sama dengan maqasid syariah? Bagaimana nggak sama? Di sana yang menyusun adalah ada Kiai Haji Waqid Hasyim, yang anaknya Mbah Hasyim Asy'ari, yang itu NU dan itu santri. Lalu kita mau bilang apa? Nah, karena itu kita sekalian ini harus ikut mempertahankan negara yang seperti ini, yang disusun oleh para kiai ini, oleh orang-orang hebat ini, melalui kolon asasinya. Silakan jenengan buka. Tadi Gus Diki mengatakan buka Google-nya, buka situ, kan kolon asasi akan keluar, sampean baca. Buka di situ preambel Undang-Undang Dasar, akan kelihatan bahwa tujuan kita bernegara seperti apa. Nah, karena itu tadi urutannya pertama apa tadi? Melindungi apa? Tumpah darah. Yang kedua, menciptakan kesejahteraan. Yang ketiga, untuk mencerdaskan. Yang keempat, menciptakan perdamaian dunia. Sekarang kena COVID. Ada COVID yang semacam ini. Wajar nggak kemudian kalau pemerintah mengambil sikap yaitu utamakan keselamatan dunia? Akibatnya ekonomi nomor 2, akibatnya pendidikan nomor 3. Karena itulah sekarang kita harus sabar. Pendidikan kita terpaksa menggunakan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ini musibah, saya nggak tahu. Ini cobaan, saya nggak ngerti. Tapi Allah mengatakan kul la yusibana
illa ma kataballahu lana. Apapun yang terjadi itu ada catatan dan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti di balik ini ada hikmahnya. Oleh karena itu kita harus sabar, kita harus paham kenapa pemerintah mendahulukan yang namanya PPKM, mendahulukan PSBB, mendahulukan lockdown atau isolasi atau karantina atau apapun namanya, yang pada intinya adalah supaya keselamatan ini didahulukan. Karena memang nyatanya Undang-Undang Dasar mengatakan perlindungan jiwa yang pertama. Maka konstitusi syariah ternyata hifdzuddin terlebih dahulu daripada hifdzul mal, daripada hifdzul aqli, daripada hifdzul nasab. Itu yang menjadi pendahuluan, menjadi yang ada plusnya. Yang utamanya adalah itu yang menjadi catatan kita. Cocok antara negara dengan negara. Saya mau sampaikan lagi, dengan yang di pendidikan, Pak Guru tolong dibuka yang tarbiyah, Mas Nur nanti dibuka. Coba undang-undang sistem pendidikan nasional tujuannya apa? Adalah membentuk peserta didik menjadi orang yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, baru berilmu, kemudian berketerampilan dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu yang pertama adalah justru adalah yang beriman dan berilmu, beriman dan berakhlakul karimah terlebih dahulu. Jadi tujuan pendidikan kita adalah dua, yaitu pembentukan karakter yang intinya menjadikan orang ini soleh, orang ini baik, orang ini mulia, berakhlakul karimah, baru kemudian orang yang berilmu. Dan dua-duanya ini secara sekaligus ada dalam pendidikan di pondok pesantren. Kebetulan. Jadi oleh karena itu nggak ada kata yang namanya saya minder karena saya sakit. No way. Nggak ada itu. Justru ini yang paling cocok itu adalah boarding school seperti yang namanya pondok pesantren ini, karena dua-duanya diajarkan secara langsung. Jenengan pagi-pagi belajar ilmu, ada yang di SMA, ada di SMK, ada di Aliyah, ada yang di SMP, ada mungkin di UIN ya, ada yang di UIN dan sebagainya. Mulai dari ini diajarin sama Kiai Thohir Abdullah Al-Hafidh itu untuk tafaqquh fiddin. Luar biasa, dibentuk akhlakul karimahnya, lalu dituntun dengan uswatul hasanah tadi, diteladani nek bengi bareng-bareng tahajud dan sebagainya, ngaji bareng-bareng dan sebagainya. Insya Allah keluar dari sini Anda adalah emas, Anda adalah berlian-berlian, Anda adalah mutiara-mutiara. Jadi itu yang menjadi tujuan. Apa? Lalu kenapa? Tadi lagu Indonesia Raya, saya mau tanya. Tadi yang disebut pertama bangunlah apa? Jiwanya dulu baru badannya. Ayo kira-kira W.R. Supratman ini membuat lagu itu apakah awang-awangan tok apa ono rujukannya kira-kira? Pasti ada rujukannya. Marjinnya kemana? Jangan-jangan mungkin sama dengan Pak Kiai Wakil Hashim, marjinnya adalah hadis dari Rasulullah SAW. Misalnya ketika Rasulullah ditanya, kok bisa sukses semacam ini, melakukan revolusi dunia selama hanya jangka waktu 23 tahun, lo berubah yang luar biasa. Itu kuncinya apa? Sekarang ini yang para dosen, berapa tahun ini reformasi sekarang? Sudah umurnya berapa? 22 tahun, 23 tahun masih? Sudah hebat atau belum? Sama sekali belum. Nah, Rasulullah luar biasa membalikkan suasana reformasi itu tadi. Kita dari pembawa MC-nya tadi mengatakan minatulumati ilan nur, berubah dari tulumat menjadi nur, luar biasa. Apa jawaban Rasulullah? Ternyata simple jawabannya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang dibangun adalah jiwanya terlebih dahulu. Cocok nggak dengan hadis ini? Cocok toh? Nah, saya mau tanya lagi, Pak Kiai Thohir ngajarkan kepada jenengan semua, wa ma yantiqu anil
hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah nek sanjang kayak gitu kira-kira ngarang apa ono rujukan dari wahyu, rujukan dari wahyu. Wahyunya mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Nek Kiai Thohir waktu di Lirboyo maknanya yarfa Allah ad-darajat lilladzina amanu walladzina utul ilma. Gusti Allah akan mengangkat derajat yang pertama adalah pada orang yang beriman, dan yang kedua bukan berhenti di sini, tapi yang kedua walladzina utul ilma. Dan kalau gitu berarti kesimpulannya, kalau ingin derajatnya mulia, tadi dikatakan sama Gusti itu adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu pilarnya dua ini. Satu adalah pilarnya soleh, iman dan bertakwa. Kemudian waladina utul ilma adalah yang berilmu. Cocok nggak dengan sistem pendidikan nasional? Cocok. Kenapa bisa cocok? Karena di dalam undang-undang ini ada salah satu anggota yang namanya Mujib Rahman, yang ikut menyusun undang-undang pendidikan tahun 2000 itu, yaitu sistem pendidikan nasional. Kalau itu berarti DPR penting nggak? Penting. Kalau penting perlu diisi sama santri nggak? Harus diisi oleh santri. Karena itu ini yang saya bilang pada saudara-saudara. Nanti pada saatnya, sekarang ada tafakuh dulu, nanti kalau lama nafaromi kulifin kotim bin muntor ibatun lihat tafakuhu fitin waliyun biru komagum kita rojau ilahi. Rojaunya tercerah kemana? Mau rojaunya jadi DPR, monggo. Nanti Anda akan amar ma'ruf nahi munkar. Rojaunya Anda menjadi pedagang, monggo. Nanti akan menjadi pedagang yang hebat. Menjadi kiai yang di masyarakat, jadi guru, monggo. Jadi dosen, monggo. Tapi yang penting adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi karena itu para santri ini adalah lapangan amar ma'rufnya itu sangat luas, bisa di mana-mana saja. Ida rojau itu rojaknya kemana saja, Allah yang ngatur kepada kita. Lalu apa teorinya? Teorinya Quran lagi yang ngajarkan adik-adik sekalian. Apa Qurannya berbunyi? Apakah semuanya sudah harus jadi ustaz? Enggak. Apakah semuanya harus jadi pedagang? Enggak. Apa semuanya jadi politisi? Enggak. Kata Allah, kullu ya'malu ala syakilati Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan Muhammad, silakan bekerja sesuai dengan talenta dan bakatnya masing-masing, sesuai dengan passionnya masing-masing. Jadi dengan keluar dari sini pengen jadi desainer, menjadi kayak Dian Pelangi, monggo. Yang di sini kayak siapa namanya, Iwan Gunawan, monggo. Yang di sini pengen jadi jenderal, monggo. Yang di sana menjadi polwan, monggo. Di sana menjadi jaksa, monggo. Jasa menjadi hakim, monggo. Mau jadi apapun, yang penting adalah amar ma'ruf nahi munkar. Setuju? Setuju. Itu tujuan kita berjalan. Pertanyaannya, kalau dengan mau amar ma'ruf nahi munkar, sangume opo? Anda mau berbuat baik, memerintahkan orang berbuat baik, memerintahkan orang jangan melakukan maksiat, kira-kira harus apa dulu? Harus dirinya menjadi baik dulu. Qurannya mengatakan, hebat, luar biasa. Qurannya mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi juga kita harus menjadi to be the best terlebih dahulu, to be excellent terlebih dahulu. Kata Allah, kuntum khairu ummatin, itu bisa jadi artinya adalah kalian memang orang yang terbaik, tapi dasain dan dason harus sama. Cita-citanya ingin menjadi orang yang baik, memang kita wujudkan, memang kita menjadi orang yang baik. Jangan sampai
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Api berikutnya adalah summa radadnahu asfala safilin, karena kita nggak berguna, karena kita nggak alim, karena kita nggak berilmu, karena kita tidak menjadi santri, karena kita tidak menjadi orang yang senang dengan santri dan senang dengan kiai. Ada ungkapan yang bagus sekali, kun aliman au muta'alliman au muhibban wala takun robi'an. Jadilah kamu orang yang alimnya, yang hebatnya, yang waroknya, yang berakhlakul karimahnya, au muta'alliman, atau berproses menjadi kiai, menjadi muridnya kiai, menjadi anak buahnya kiai, dan belajar dengan kiai. Au muhibban, paling tidak au muhibban, atau orang yang cinta dengan para kiai, para ulama. Wala takun robian, jangan jadi ora opo-opo. Setuju? Setuju nggak? Setuju dengan yang orang jadi opo-opo? Setuju dengan ungkapan ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang keempat, yang tidak jadi opo-opo. Alim yora, santri yora, kemudian cinta pada orang alim yora, terus opo. Lalu gunanya urip opo? Ngerti ya? Saya kira itu menjadi catatan kita bersama. Saya ingin simpulkan, pertama, bahwa kita ini bersyukur menjadi orang muslim. Moga-moga kita konsisten sampai mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, kita bersyukur sebagai orang Indonesia, hidup di Indonesia, dan kita memang menjadi anak buah, menjadi santri, menjadi jamaahnya dari Nahdlatul Ulama, yang kiainya adalah menyusun Undang-Undang Dasar 1945, juga menyusun Pancasila dengan urutan yang seperti sekarang ini. Itu adalah kita adalah menjadi anak kandung dari para kiai. Karena itu kita menjadi anak kandung dari Indonesia, berarti kita sah untuk kewajiban untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan baik, dan kita mengisinya dengan baik, dan insya Allah akan mewujudkan negara Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Amin ya rabbal alamin. Siap napa mboten? Siap napa mboten? Orang mau jawab arep rajin apa ora? Rajin. Tenane. Kata Gus Rimi tadi mengatakan faida farota fansor. Rampung ning kene terus langsung arep kawin. Apa melanjutkan wis rampung SMA-ne, SMK-ne, aliyai faida farota fansor. Kuliah. Selesai di situ, faida farota fansor, jadi guru, jadi dosen, jadi kiai, macam-macam seterusnya, atau jadi pengusaha. Mau jadi pengusaha. Kalau santri menjadi pengusaha, saya kebetulan juga ada program kemarin yang namanya Santripreneur atau Entrepreneur Goes to Campus, Entrepreneur Goes to Pesantren. Dan itu saya nggak tahu dengan ketemu saya bangga waktu saya bikin kegiatan bareng dengan Asrarul Ni'am di IAIN UIN situ dengan Pak Mukibin. Nah itu kita mau bikin Entrepreneur Goes to Campus, kampusnya UIN. Yang saya pilih UIN, saya nggak pilih yang lain, saya pilih di UIN. Yang kedua kemarin, tahun kedua kemarin saya pilih di Unisula, dilaksanakan di Unisula. Yang ketiga di Al-Quraniyah, itu di Pondok Pesantren Al-Quraniyah Tahfudz Al-Quran Kiai Ghazali, adik kita di Lirboyo di Pegadon. Yang terakhir 2 bulan yang lalu Entrepreneur School to Pesantren saya adakan di Kampir, di tempatnya Kiai Mukhlis Al-Musyafa. Nanti moga-moga kapan-kapan bisa di Rodotul. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Itu artinya adalah kita bisa menjadi apa saja
asal kita berjuang berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Saya justru senang kalau jenengan asalnya wong desa-desa. Biasanya wong desa-desa insya Allah yang dimakan itu halal dan thayyiban. Karena yang dimakan halal dan thayyiban mungkin jadi apa? Jadi daging yang bagus, jadi akar yang jernih, dan kemudian dengan diasah di pondok pesantren, keluarnya nanti akan menjadi berlian, menjadi batu-batu mutiara yang indah-indah yang akan menonjol di daerahnya masing-masing. Saya kira itu saja pesan terakhir saya. Kalau tadi saya mengatakan Al-Quran mengatakan kalau lana kalau kulli firqatin minhum ta'ifah. Ta'ifah itu artinya komunitas kecil, dan kalian adalah ta'ifah. Karena kalian, saya mau tanya satu saja. Ada yang dari Batang? Ada? Ada yang kecamatannya mana? Bawang? Atau mana kecamatannya? Mana? Bandar. Bandar, kecamatan Bandar. Sekecamatan Bandar semuanya bisa jadi santri di sini? Enggak tahu? Enggak. Yang jadi siapa? Sampai sama siapa? Ya, berarti dia adalah duta. Dia adalah utusan dari daerahnya. Nek utusan dari daerahnya, utusan dari orang tuanya, maka tugas utusan cuma satu. Ojo gawe gelo sing mutus. Setuju? Ojo gawe gelo sing mutus. Sampeyan harus berisi, jangan sampai gabung. Setuju? Karena itu tadi di sini tapak COVID-19. Habisin ilmunya Kiai Thohir, gak apa-apa, pasti senang. Ngaji okowe kalau perlu dintai ilmunya Pak Kiai Thohir. Pasti yang gak boleh diambil ya ilmu yang lurus kepada apa malaikat itu yang gak boleh diambil sama kita. Tapi yang lain-lainnya silakan diambil. Itu habisin gak apa-apa. Itu tapak COVID-19. Nah, nek mulai karena sudah tapak COVID-19, insya Allah di rumahnya akan menjadi orang yang bermanfaat. Terserah saja di apa bidangnya apa. Kata Allah tadi, kullu ya'malu ala syakilati. Silakan bekerja sesuai dengan bakat, minat dan passionnya masing-masing. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bacakan doa lebih dahulu, saya akan memberikan sedikit kesimpulan yang tadi telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Rahmat. Di antaranya tadi telah panjang lebar yang kesimpulannya adalah bahwa kita semua ini adalah rakyat dan bangsa Indonesia, hidup di Indonesia, dan insya Allah kita juga mati di Indonesia. Maka kita harus bisa hidup di Indonesia ini dengan kehidupan yang bermanfaat untuk bekal hidup kita di akhirat yang akan datang. Sering Bapak menyampaikan bahwa kalian semua hidup di Indonesia ini adalah merupakan anugerah dari Allah yang sangat besar sekali, yang patut kita syukuri. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia, karena kalau kita lihat di negara-negara yang lain,
tidak seperti Indonesia. Dan bahkan kiblat kita itu adalah kiblat yang arahnya pas persis tempat yang diidam-idamkan oleh seluruh jamaah haji yang datang di Makkahul Mukarramah, yaitu terletak di antara Hajar Aswad dan Babul Ka'bah, yaitu di Multazam. Itu adalah kiblat kita. Lain dengan negara-negara yang lain. Kalau negara-negara yang lain mungkin itu ada di sebelah utaranya, ada yang di sebelah baratnya, ada sebelah selatan. Maka sesuai dengan kiblat yang ada itu, pantas sekali kalau doa-doa orang Indonesia itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan mengangkat kekasih-kekasihnya, para aulia-auliaillah yang terbanyak itu di Indonesia. Jadi kita itu harus bangga, kita harus merasa senang kalau hidup di Indonesia. Kemungkinan anak-anak saya di Quran kalau ingin jadi wali, insya Allah kabul dengan aurat-aurat tertentu dan sebagainya. Kalau ingin menjadi wali, kalau ingin menjadi dukun, ya tetap langsung kabul. Karena kiblat kita, arah kita itu terletak di Multazam, yaitu tempat yang sangat mustajabah di antara dari tempat-tempat yang lain. Ya ada Maqam Ibrahim itu juga mustajabah, kemudian Bukit Yaman mustajabah, tapi lebih mustajabah adalah di Multazam. Oleh karena itu, Bapak besar sekali apa tadi yang telah disampaikan oleh Abdul Kiram, Bapak Kiai Haji Muhammad. Tolong dicatat, tolong dimasukkan dalam pikiran dan nanti bisa dipraktekkan secara langsung. Itu insya Allah apa yang disampaikan itu merupakan bekal yang sangat baik sekali bagi kalian semuanya untuk menempuh kesuksesan yang akan datang. Ojo menurut di bapak ora sekolah. Ojo terus di mana bapak ora sekolah, aku tak ora sekolah, itu keliru. Tapi apa yang sering Bapak katakan, gantungkan, katanya sahabat, cita-citamu setinggi, apalagi sekarang jenjang pendidikan ini sudah lumayan sempurna, dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi S1, S2, S3. Jadi tahun yang akan datang jadi ada S4 gitu, untuk penyempurnaannya. Nah, ini sementara waktu memang pendidikan yang ada di Indonesia memang seperti itu, walaupun belum sempurna. Kalau menurut ditinjau dari istilahnya ilmu Al-Quran. Kalau ilmu Al-Quran itu mestinya ya kembali kepada sistem pendidikan Rasulullah.
sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Uji. Innama bu'aitu liutammima makarimal akhlak. Akhlak itu yang paling utama, kemudian ilmu. Tapi pendidikan yang ada sekarang ini, pendidikan akhlak, pendidikan akidah, baik di SMP maupun di sana, ya, itu sangat kurang sekali, sangat kurang sekali. Bahkan kalau di SMP 1 minggu hanya 2 jam pelajaran 45 menit kali 2. Di SMA juga begitu. Kalau di sana ya agak lumayan 6 jam pelajaran akidah akhlak. 2 jam ya, 2 jam pelajaran ya. Tambahan Quran hadis, fikih, itu jadi 6 jam. Itu sebetulnya belum menggambarkan keberhasilan daripada pendidikan yang dicita-citakan. Makanya Pak Jokowi sering mengatakan harus ada revolusi mental. Ya, revolusi mental itu kalau tidak diterapkan di pendidikan, ya udah. Akhirnya apa yang disampaikan oleh Mbak Supratman, ya, bangunlah jiwanya, ini ya belum sampai. Nah ini, padahal bangunlah jiwanya ya dengan yang namanya mental akhlakul karimah. Oleh karena itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji, pondok pesantren adalah satu-satunya. Mulakno rasa tenang saat itu nek bapak ngamuk, ojo disalah. Nek bapak nesu, ojo disalah. Nek bapak nyabet, ojo disalah. Mergo apa? Mergo tingkah lakumu ora sesuai karo tingkah lakune para ulama. Tapi kalau kalian itu semua berperilaku sesuai dengan perilakunya para ulama, perilakunya para aulia, perilaku dari Rasulullah SAW, tidak mungkin seperti Bapak nesu, ya orang mungkin mesti senang, mesti senang. Tapi kadang-kadang ya, ono sing sok jengkel ke ngono kuwi. Lah padahal tinggal pondok iki kadang-kadang sing salah cah siji liyane katut. Dene ono ilmu mutaati. Kalau nggak salah sih salah kayak kok nongol ya ganteng kuwi biasa. Mutaati baru tetap kalau salah sudah dia apa ya salah semakin top. Itu bagaimana dulu ilmunya Kiai Ridwan memang seperti itu. Yang salah bapak, tapi yang dimarahin teman bapak, ada motor, ada syahid. Gara-gara ditanya, "Abang, nanti ngapunten bola sudah urut digoleki wis ngapunten lagi." Sama dengan kalian, kalau saya bapak putus nang belum golekno sandal bapak, jawabnya cukup pak, urung digoleki, yo mesti jangan. Belum nanti nanti ngapunten boten wonten urung digoleki, nah tetap diseneni. Ngomong, nak pulang ke sapa kae. Wes. Barna
laku kok ora laporan yo salah. Mesti sampun Bapak sampun sapu delok dosa. Oh iya organisasi. Alhamdulillah. Seperti itu ya yang sering Bapak lakukan seperti itu. Kalau diutus harus ada laporan. Yes. Letihnya orang laporan baru kok terus diseneni, yo aja disalahke sing nyeneni. Ngono ya. Yes. Kok kowe kudu laporan, ya. Kadang-kadang ono sing ngomong terus sampe kene Pak Jono. Wis tekan ngono ora ana lapurane. Padahal Bapak sudah ngecek, sudah disalah. Tetap tamuk tak seneni. Lalu kok orang laporan. Gitu. Ya, makanya apapun yang disampaikan itu untuk belajar disiplin, ya. Makanya ya seperti itulah Bapak. Ya, nyuwun ngapunten nggih disiplin mungkin pondok iki benten kali pondok iki. Nah, prinsipe dalam iki ora ana cah santri niku wis pinter niku. Santri kabeh bodho kabeh. Cah santri urung ono sing bener. Cah santri salah kabeh. Iku wes cah santri orang yang benar salah aja itu ada kecuali senati tata tertib kecuali yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada itu baru Bapak mengatakan ini benar tak alam luar biasa kok pintar bocah kok sakit kan gitu ya, tapi tidak mau bocah itu juga tak senang juga. Kayak kan sering dengar kalau bapak nasuh kalau mau dengar, bingung deh. Boleh biasa, tapi kalau kepada bapak ibu jangan juga, kalau bapak ibu ngomong. Wes ujian orang berubah puluhan tahun anggur gitu. Maaf jaya. Wes dikongkon A tanda B. Koyo apa to? Apa? Ora khusus ora tuwa, wedhus cedhok biasa. Nil viare dikubah. Ngerti golek ambil di ambil kabeh cete. Wah, komplit. Ya Allah kok bagus. Cete diambil. Yes. Alasannya kersane resi. Lalu makanya double belajar ngecek. Kendaraan masih bagus ini. Bisa wapi cete siapa? Dua bili wapi cintai cete total. Lagi buat saya gitu. Kompor nembah tapi aku tidak boleh. Ana sing ngomong, kuwi nganu bocone diresiki. Sik, ya baru dicek. Urung diresiki, langsung dicek. Alhamdulillah. Tapi kerasa ya itu. Kerasa. Lu bisa terkenal. Terkenal noren nyeri. Lu pantungan ini ya, mugi-mugi sing moten-moten ibu Allah Subhanahu wa taala. Nggih maringi gangsa
pasar tapi orang ngono yo dia orang ngono yo larang dari itu waduh persis waduh buku mau nah sesuatu pun paling futur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi terutama di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala paling perlindungan bagi kita semuanya bangsa dengan sehat walafiat sakit dilaksanakan di final atas tujuh rampung berkendala bernopo-nopo Allah amin di barakatul Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya na'budu wa nasta'in. Alhamdulillah masyaallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rabbana faghfir lana dhunubana ya Allah wa dhunub walidina warhamna wa nasira wa li masyayikhina wa li muallimina wa li muta'allimina wa li auladina wa li ahlina wa li man ahsana ilaina wa li man asana ilaina wa li man hukum alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah ya Allah ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa qanatina wa bidatina ya Allah min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-tuqa wa ahli al-ibadah wa ahli al-ta'ah wa ahli al-quran wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-syarri wa al-khair wa al-tughyan. Allahumma ya Allah nas'aluka hubbaka ya Allah wa hubbaka yuhibbuka al-'amala alladhi yuballighuna ila hubbika. Allahumma qdi jami' hawaijina hawaij ad-dunya wal akhirah. Allahumma hassil ya Allah maqasidana maqasid al-haqq warzuqna ya Allah uluman nafi'atan wal barakah warzuqna ya Allah rizqan halalan wasi'an barakatan taqabbala warzuqna amalan shalihan wa qalban saliman. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah khalisna wa ahlana min alam al-faqri wa dhulli wa asilna min al-bala'i wal waba'i wa ta'un wa min syarri kulli dhi syarri innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Matin ikfina syarra al-dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa ala salihin ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.